Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas IoT. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device. Berikut adalah bagian pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai arsitektur IoT, di mana terdapat 3 lapisan arsitektur, yaitu IoT and Device, IoT Platform, dan IoT Application Layer. Selain itu, terdapat protokol komunikasi penyatu semua lapis. Berikutnya kita akan memperdalam mengenai IoT and Device. IoT and Device adalah representasi benda dalam IoT. Contohnya, dalam Smart Lighting, and device-nya adalah lampu. Selain benda tersebut, IoT and Device biasanya dilengkapi dengan 4 hal berikut: microcontroller, sensor, aktuator, dan modul komunikasi. Seperti halnya sebuah desktop atau laptop mempunyai chip berupa mikroprosesor, sebuah benda yang berupa IoT atau embedded system mempunyai chip berupa microcontroller. Untuk memperjelas fungsi dan definisi microcontroller, selanjutnya kita akan membandingkan microcontroller dengan mikroprosesor. Pertama, System on Chip atau SoC. Mikroprosesor bukan SoC, artinya RAM, ROM, I/O, dan USB port dari mikroprosesor berada pada sistem terpisah di luar chip tersebut. Microcontroller adalah SoC, artinya RAM, flash memory, I/O, dan serial port dari microcontroller berada pada chip yang sama dengan microcontroller. Kedua, Application Specific Integrated Circuit atau ASIC. Sebuah mikroprosesor disebut sebagai general purpose, artinya mikroprosesor adalah multifungsi. Contohnya, mikroprosesor pada komputer dapat untuk gaming, kerja, programming, atau desain. Microcontroller disebut sebagai ASIC, artinya dia hanya punya satu tujuan tertentu. Contoh, microcontroller untuk mesin cuci hanya dapat digunakan untuk mesin cuci saja, tidak bisa untuk hal lain. Aspek pembanding berikutnya adalah ukuran. Mikroprosesor berukuran relatif besar jika dibandingkan mikrocontroller. Hal tersebut adalah karena mikroprosesor berfokus pada kinerja. Mikroprosesor mempunyai spesifikasi tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sebaliknya mikrocontroller berukuran kecil. Itu adalah karena mikrocontroller harus bisa muat dalam benda-benda kecil, contohnya smartwatch. Dengan berfokus pada ukuran, mikrocontroller harus mengorbankan spesifikasi. Berikutnya adalah mengenai jenis input-output. Mikroprosesor didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Jenis input-outputnya adalah seperti keyboard, mouse, dan monitor. Di sisi lain, mikrocontroller didesain untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jenis input-outputnya adalah sensor dan aktuator. Terakhir adalah perbandingan harga. Mikroprosesor relatif lebih mahal dari mikrocontroller. Hal tersebut adalah karena mikrocontroller tertanam dalam benda sehari-hari, di mana benda sehari-hari mempunyai availability yang lebih tinggi dari benda seperti laptop dan komputer. Di sisi lain, mikrocontroller juga tertanam di benda-benda terjangkau seperti lampu, TV, dan mesin cuci. Jangan sampai, dengan ditanamnya mikrocontroller pada benda-benda tersebut, harganya jadi meningkat tajam. Itu adalah akhir dari video pertama. Dalam video berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis mikrocontroller dalam IoT. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.